Joko Widodo disebutkan negarawan, harusnya kenegarawan Joko Widodo itu adalah dikonfirmasi dengan tidak melaporkan rakyatnya yang bertanya tentang ijazahnya apakah asli atau palsu. Bahkan justru sebaliknya, dia menyatakan tidak ada kewenangan mereka untuk menanyakan ijazah saya. Emang kamu tidak siapa? ada. Pemirsa, saya akan langsung tanyakan ke Bang Andi Azwan, Bang, apa benar bertepuk sebelah tangan? Nah inilah, kalau persepsi mereka ya, boleh silakan aja untuk itu. Kan kita tidak tahu. Saya mengutip satu ayat ya, surat Yasin, innama amru ija arada sayan an yakula lahu kun fayakun. Kalau Allah itu berkehendak, ya itu bisa dibolak-balikkan itu hati. Ya kan? Kalau dia nggak percaya ya berarti dia bukan muslim, kan begitu. Jadi intinya di sini ya tidak ada yang namanya sebelah tangan. Kalau belum qadarullah itu ada terjadi. Ya kan? Artinya itu masih ada kesempatan itu. Ya. Saya katakan lagi, Pak Jokowi ini berjiwa besar, negarawan. Siapapun akan datang ke sana diterima oleh beliau. Ya. Jadi setiap hari di sana 500 orang. Kalau hari Sabtu, Minggu, lebih dari 1.000 orang untuk hadir. Dan beliau satu persatu diterima dengan baik kalau beliau. Apalagi ya ada anak bangsa yang berperkara ini datang ke beliau. Jadi ya saya kan? tambahin, Pasti akan diterima. Oke, Ya. Oke, coba tambahin Mas Farhan. Kalian jangan kaget masalah restoratif justice ini. Pada perkara gugatan perdata Profesor Paiman, itu kita sudah damai juga. Bahkan mereka minta maaf dan menyatakan minta maaf bahwa yang dituduhkan ijazah itu dicetak di Pasar Perunggu itu tidak benar. Gitu. Ya. Jadi tapi itu mereka kesampingkan. Bahkan mereka larang Roy yang kita gugat itu nggak hadir. Padahal itu adalah panggung forum yang kita beri kesempatan untuk melihat ijazah Pak Jokowi. Cuman kalau hari itu mereka hadir sidang, tamat ini permainan ini. Ini kan menyangkut politik. Ada agenda politik di sini. Maka mereka ini menurut saya adalah boneka-boneka topeng-topeng yang sengaja dipermainkan seperti ini, berbau idealis untuk membela rakyat. Padahal rakyat yang di mana ini bela Kosi. Maksudnya kalau ada boneka berarti ada dalangnya. Anda menuduh Ya siapa, pasti, Bang makanya Farhan? kan saya tuduh bahwa ini terjadi karena motif ekonomi. Motif Ya, ekonomi? ekonomi. Kenapa berani mereka seperti itu menyerang? Sampai anaknya Pak Jokowi, sampai ke kuburannya semua pun, ibunya semua. Mereka itu pura-pura menyekar tapi mengejek. Nah inilah saya lihat tanggung jawab profesi sebagai lawyer, kok kalian seperti ini gitu. Jangan-jangan mereka berdua ini dibayar lebih mahal lagi. Coba Atau saya tanya Bang apa, Sang gitu. Haji, Bang, dibayar lebih mahal? Ya, jadi begini. Farhad Abbas lagi-lagi tidak memahami konsep restoratif justice di dalam hukum pidana. Restoratif justice itu adalah suatu pendekatan di dalam hukum pidana agar supaya perkara itu dimediasi secara penal, kemudian tidak dilanjutkan dalam proses penuntutan. Sementara yang tadi disampaikan itu kan gugatannya Paiman berkaitan dengan gugatan perdata. Dan ingat, gugatan perdata itu yang cabut kan adalah prinsipal. Dan itu dilakukan setelah proses mediasi. Nah, di dalam perdata tidak dikenal namanya konsep restoratif justice. Yang dikenal itu ada dalam sistem peradilan pidana kita. Jadi itu harus dipisahkan itu. Pemahaman kita restoratif justice dalam pidana dan perdata itu harus dipisahkan. Di dalam perdata betul ada mediasi. Di dalam pidana mediasi penal konsepnya restoratif justice. Jadi hal yang intinya pertama. Hal yang kedua, tadi saya sambung yang disampaikan Andi Azwan. Boleh intinya, Bang. Dari yang disampaikan Andi Azwan tadi, terlihat bahwa yang membutuhkan restoratif justice ini justru pelapor. Loh, kan ini aneh. Katanya ini untuk jiwa besar. Untuk jiwa besar. Sementara para tersangka yang lain sampai hari ini justru tidak menyodorkan diri untuk melakukan restoratif justice. Jadi jangan dikaburkan konsep restoratif justice. Jadi menurut Tim Anda ini adalah masalah yang sangat simpel. Seharusnya tidak pernah datang ke Pak Joko Widodo untuk kemudian memohonkan restoratif justice. Oke, baik, Bukan Pak Pak Joko Widodo memohonkan restoratif justice. Tapi mereka lah ya yang meminta restoratif justice ya lewat siapa pengacaranya, yaitu tanggal 17 Desember. Ya kan? 17 Desember. Siapa pengacara siapa? Sebutkan namanya, datang ya ke tempatnya Ketua Umum Rejo meminta secara inisiatif pribadi, saya tolong difasilitasi untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Siapa yang meminta restoratif justice itu? Adalah Bang Egy Sujana. Ya, itu berarti difasilitasi ya dari pelapor. Tapi kita dari relawan memfasilitasi untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Oke, baik. Bang, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, sebenarnya kalau dari Anda tadi mengatakan bahwa sebenarnya ini simpel saja, baik dari secara hukum, ijazah ini asli atau palsu, begitu ya. Mereka dilaporkan. Tapi Anda tetap kekeh bahwa ada intervensi dalam kasus saya ini. menarik itu kan,
ketika bicara restoratif justice, kok yang nampaknya yang berkepentingan sekali, saya sebut bertepuk sebelah tangan tidak terima, kalau nanti terjadi bisa saja terjadi. Justru ini tidak mengkonfirmasi Joko Widodo seorang negarawan, tapi panik. Kenapa Tidak ada panik? panik itulah. dari diri kita. Tapi statement dari Pak Jokowi Ini saya sepertinya interupsi sih dulu. tidak Tidak ada ada panik. panik. Kita Oke, sebentar ya Bang ya, sebentar. Coba masalahnya adalah jadi intinya Bang. argumentasinya Mereka adalah, pecah kongsi dan kalau mereka memang terlapor. benar Oke. Joko Mereka Widodo terlapor. itu mau ke Mereka pengadilan sengaja sesuai lari-lari dengan nggak mau bahas laporannya. itu. Iya. Tidak perlu lagi ngumpulin relawannya untuk bahas restoratif justice, juga tidak perlu lagi mengutus relawannya untuk merayu-rayu restoratif justice. Kendati memang prosesnya dari pihak yang lain, tetapi rayuannya yang saya sebut bertepuk sebelah tangan itu dari kubu Joko Widodo. Dan sampai Bung Andi Aswan juga belum tentu bertepuk sebelah tangan. Saya lanjutkan. Ya, memang belum tentu bertepuk ya, sebelah tangan. Kalaupun Joko Widodo disebutkan negarawan, harusnya kenegarawan Joko Widodo itu adalah dikonfirmasi dengan tidak melaporkan rakyatnya yang Jebak bertanya saja, kalau tentang memang betul ada bukti ijazahnya ke situ, apakah kan? asli atau palsu. Bahkan justru sebaliknya, dia menyatakan tidak ada kewenangan mereka untuk Ya menanyakan jelas. ijazah saya. Memang kamu Tidak siapa? ada kewajiban Memang saya jelas untuk kamu siapa? menunjukkan. Kalau pengadilan Kalau mengatakan konteksnya itu, seorang negarawan, langsung mereka diberikan. tidak hanya bicara tentang Dengan hak gaya dan mereka kewajiban, datang menggeruduk tapi itu, bicara apakah tentang dikatakan negara bahwasanya ini mereka baiknya itu secara seperti benar? apa. Baik. Meminta. Negara ini Tidak ada hak untuk dituntaskan itu. masalahnya Tidak ada seperti hak apa. untuk itu Coba dilihatkan. contoh. Jadi Ada ini mereka. kepengecutan Jelas itu. Joko Oke. Widodo Karena sekaligus adalah kepanikan Anda itu Joko tidak ada Widodo. adab Oke, baik. di situ untuk meminta. Oke. Jadi intinya adalah sebenarnya Pak Jokowi tidak ada Tidak ada kata panik dalam beliau. Ya, beliau memang segera diadakan untuk Memang panik sidang itu tidak perlu persidangan, dikatakan, tapi bisa kan? dibaca, Kalau gitu loh. melihat dari ke mereka ini, Nah, mereka Andi Aswan justru ini konfirmasi panik ini. Kenapa Tuh, mereka panik? ngotot-ngotot. Ini panik Karena ini. pentolannya Bang Egy Sujana, Udah DHL, udah KO. Ya, nah, tadi tiga orang memuji, ini sekarang yang merendahkan dalam TPWA KO. ini Nah, ibaratnya saya nggak pernah anak memuji. ayam kehilang induknya, sehingga Oke. saling menguatkan, bercantolak kepada yang namanya teroris ini gitu Oke, loh. baik. Interupsi, saya mau Silakan, konfirmasi Bang ke Samadi. Andi Azwan. Tadi menyebut ada pengacara datang kemudian meminta restoratif justice. Sebutkan pengacaranya siapa? Saya minta itu aja. Saya Bang. bilang pengacara siapa? Saya bilang Tadi kan ada pengacara Salah, yang kok datang ke salah itu? sana. Bisa diputar ulang kok. Oh, pengacara itu kan pengacara hukum dari Bang Egy Sujana. Anda sudah Siapa tahu. siapa pengacaranya Anda sudah siapa? tahu. Ya Oke. siapa sebutkan. Anda sudah tahu, tidak perlu saya sebutkan. Jadi Oke. gini, yang datang ke Solo itu adalah pribadi tersangka. Tanpa Restoratif pengacara. justice itu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Pengacaranya pertama Dan itu pertanggungjawaban tanggal pidana. 17 Desember ya mengajukan jangan restoratif motong-motong justice ke terus. Polda Metro Jaya, Anda Bos. motong-motong Interupsi, terus. mereka berarti ini- langsung ke Polda Metro Jaya Iya dong. dong. Ini Ke Polda tidak Metro perlu Jaya. lagi Langsung dibahas. dialog Polda Polda Metro Metro Jaya Jaya. itu ngerti di Polda itu seperti apa. menginfokan Digelar perkara kepada khusus Oke, saja baik. dia bagaimana dikeluarkan tidak gitu loh. melapor. Ini Cerita ada gelar permintaan perkara khusus. restoratif Oke, baik. justice. Oke. Andi Azwan Gitu kasihlah loh. kesempatan yang berimbang, jangan Oke. cocos terus. Baik, baik. Oke, Pasal terakhir nggak Bang dapat Farhad, informasi juga dari apa kami. yang Anda sampaikan ini kan saling lapor Bang. Kalau dari Anda melihat apa benar ini dari Ya. pihak Pak Jokowi ada Enggak. potensi Yang paling memecah mereka, belah? termasuk memberi kesaksian. Kayak Rocky Gerung itu bukan saksi ahli dalam perkara itu. Dia nggak memiliki keahlian di bidang IT maupun di bidang pidana. Nah, Rocky ini Gerung. karena jadi nggak maksud ngerti Anda- Lihat dulu. konteks masalahnya. Oke. Ya, Langsung jadi menjas. justru di sini sudah panik. Khawatir aja, bodohnya Dr. R itu- tersiar gitu loh, jadi Dr. ketahuan R bodoh itu- semua. Saya lebih baik bodoh daripada mulut jorok. Gitu aja. Oke. Karena Pak, apa hubungannya Bang apa menghadirkan hubungannya? ahli dengan panik? Ya kan tadi kan mereka kan kalau misalnya saksi ahli itu nggak perlu di kepolisian. Nanti Oke. aja dia yang meringankan dia. Nanti aja dia bicara di Interupsi. pengadilan. Oke. Dengar dulu. Pasal Sebentar, berapa sebentar, di Bang dalam Samadi. KUHP yang menyebutkan Intinya, Bang bahwa Farhad. tersangka tidak boleh menghadirkan ahli Bisa dalam saja, proses tapi penyidikan. dia menghadirkan saksinya kan Rocky Gerung. Oke. Kenapa dengan Rocky Gerung? Ya kalau ya menurut saya Rocky Gerung itu saksi apa ahli? Coba bedakan antara jadi ahli dan saksi. tidak, dia ahli tapi bukan karena ahli yang profesional tapi karena kegenitan. Kenapa Anda bilang kegenitan? hanya menolong Farhad. karena tipenya cantik katanya. Udah itu aja. Maksudnya Anda? Ya karena Boleh tipenya diperjelas, Bang? cantik aja dan saya sudah tanya sama Tipa, kamu bawa Rocky Gerung gara-gara Ini kamu tukang mau gosip terus. ini. Parameternya harusnya KUHP dan di KUHP itu diperkenankan baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan. Dan untuk mengkonfirmasi apakah boleh di Saya tingkat udah minta, penyidikan, oke, kewenangan tadi masih penyidik jatah bicara diawali saya. dengan permohonan. Saya sudah dan bertemu permohonan dengan itu penyidik, diterima saya penyidik. minta, Pak, dan kemudian para ditindaklanjuti. terlapor Sebentar, ini dengerin harus dulu. ditahan. Biar pintar dikit Baik. gitu loh. Pertanyaannya, Nah, setelah kalian ikhlas nggak dikonfirmasi- kalau klien-klien Sebentar, ditahan? sebentar Bang Farhad dulu, oke. Ikhlas nggak kalau mereka ditahan? Kalau pertanyaan saya balik orang Nggak, kalau kalian pertanyaan ikhlas. saya balik Oke. Pak Farhad.
Mau nggak kalian menggantikan mereka? Farhad punya kewenangan apa untuk Saya mau nanya aja, karena Anda nggak kalian punya ini, wewenang untuk nahan. kalian ini mengorbankan. Anda penyidik bukan, Karena Anda gara penyidik terlalu bukan. berani, terlalu banyak omong. Hakim bukan, Anda jaksa bukan, pengacara penyidik dari Yang bukan. rugi pihak nanti kalian sebelah sendiri. Oke, baik. Penyidik Bahkan bukan, pihak dari jaksa kasus ini bukan, juga bukan. hakim bukan. Oke, Kok baik. berani-beraninya ngomong kayak begini? Ya, Baik, minum dulu, kenapa, Farah. Bang? Kenapa, Bang, Takutnya Anda berani ngomong groginya seperti itu, tambah Bang? parah nanti. Minum Karena dulu, saya minum lihat dulu. gini. Sebentar, saya mau tanya dulu kenapa Bang Anda berani Mereka bilang ini- begitu, Bang? Ya, bantu dulu lah, Mereka ini- bantu dulu lah. Nah, Mereka ini- tarik nafas. Selalu bilang bahwa saya pengacara pembela rakyat mana? Bagi saya yang kalian bela itu bukan ahli tapi orang stres. Yang dikit Oke. lagi akan terbuka kebohongan dan penipuan dia dalam bidang akademik. Nah, itu yang kalian Interupsi, catat. saya Oke, akan bantah. Bang Kozi, Saya tapi bantah. Anda sudah siap ya, Bang? Jadi begini, yang punya wewenang untuk menentukan apakah orang itu punya kualifikasi ahli atau tidak itu adalah penyidik berdasarkan permohonan. Setelah permohonan itu diterima penyidik melakukan pemanggilan dan Oke. keterangannya diambil, ya selesai secara formil. Oke. Bahwa secara material apakah nanti bisa meringankan atau tidak, ini wewenang hakim nanti dinilai di persidangan. Jadi tidak bisa Farhad nih kalau lawyer kok Oke. nuduh-nuduh orang ahli. Berarti sudah jelas ya, Faktanya Bang, ya sudah ada diterima. prosesnya, Bang. Berarti yang menentukan adalah penyidikan. Bang, tapi Jadi pertanyaan saya ke tendensius. Bang Kozi, Anda siap mungkin nanti Anda melaporkan Egy kembali? Oh, itu kan kami sudah kompres tadi. Kami mempertimbangkan untuk melaporkan Masih ditimbang, sepanjang ya? Oke. Egy Ditimbang. tetap dalam keputusannya. Tapi kalau tiba-tiba Egy mencabut karena dia sadar bahwa ini saudara semua, ya kenapa kita laporin gitu loh. Oke. Kita mau fokus saja melawan Joko Widodo. Udah, Baik, laporin Anda aja. fokus Laporin pada aja. tujuan utama Ya, Anda. Baik, betul. pemirsa saling lapor ke polisi menambah panjang polemik gugatan ijazah Jokowi. Kasus tersebut seakan tak berkesudahan. Bahkan kata maaf menjadi perdebatan baru hingga muncul restoratif justice. Saya Ayanu Pus, nantikan interupsi pekan depan. Abang-abang kita foto dulu ya, boleh ya?